Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Indonesia Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato, menginspirasi dan sinergi untuk membahas kebijakan dan yang menyentuh langsung kehidupan umat. Hal ini kita akan mengupas tuntas asta protas atau asta program prioritas nasional Kementerian Agama, 8 program strategis yang menjadi kompas kerja Kementerian Agama untuk menghadirkan layanan publik yang profesional, inklusif, dan merata seluruh pelosok negeri. Dan yang istimewa, kita akan membahas langsung di Bumi Panua, Pohuwato, dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting yang berperan dalam mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Telah hadir bersama kita Bapak Kakanwil Provinsi Gorontalo, Bapak Kiai Haji Dr. Kaswat Sartono. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang kedua adalah Pak Haji Saiful Ambuinga SH, Ya, selaku Bupati Pohuwato. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah Bapak Haji Devinento, Ya, sebagai Ketua DPRD terima Kabupaten kasih. Pohuwato. Assalamualaikum. Kita akan berbincang tentang aspek protas penentuan kehidupan. Insyaallah akan membahas langsung akan merupakan program maupun fondasi dari Kementerian Agama yang digagas oleh Bapak Menteri Mulyadi Desa Hubungan, yang dalam hal ini adalah masuk dalam kabinet Prabowo itu dan perselenggan keamanan dan pertahanan menjadi persoalan staf protas yang menjadi gagasan Kementerian Agama dan selisih dengan kebutuhan pusat dan daerah. Itu dalam persyaratan makanan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Dan kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati Pohuwato, Bapak Haji Saiful Indonesia. Agar berhasil bisa melihatkan Pak Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Bapak Nasir Yassin, dan sebagainya dengan Bapak Budi Suken Bapak Budi Dilanto, Pak Ketua Pohuwato, Pak Rais, saya sebagai Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo merasa berbagai oleh penghormatan yang luar biasa. Kemudian Bapak Bupati sekaligus Bapak Ketua DPRD, ini sebuah langkah yang saya pilih sebagai sahabat kebaikan kabupaten. Tapi ini memberi spirit bagi teman-teman di Kementerian Agama untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi sekaligus untuk meningkatkan pengabdian. Saya terus terang, saya sampaikan kepada Pak Kakamenak, saya yang harus menyebut Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati yang terbalik lebih dulu dari saya dengan Pak DPR. Sekali lagi, terima kasih dan apresiasi serta penghormatan kami kepada dua pemimpin tertinggi di Kabupaten Pohuwato ini. Izin Pak Bupati dan Pak Ketua DPR, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia,
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ketika dilantik, beliau dengan gerak cepat menggagas apa-apa yang harus dilakukan dan kebijakan terkait dengan implementasi Astacita dari Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, khusus di bidang keagamaan. Protes ini ada 8 program prioritas Pak Menteri. Yang pertama adalah peningkatan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan. Karena prinsipnya kalau negara nggak aman, pasti pembangunan terganggu, kesejahteraan ekonomi juga terganggu, seluruhnya akan terganggu. Contoh, kalau tidak aman, ya negara-negara di Timur Tengah saat ini. Yang kedua adalah ekoteologi. Ini targetnya adalah umat beragama di seluruh Indonesia memandang lingkungan itu dari aspek spiritualitas, tidak sebatas dari ekonomi, tetapi juga dari aspek ibadah. Menanam pisang tidak sebatas membayangkan kalau ditanam dijual berapa untungnya, tetapi berapa pahala yang diberikan oleh penanam kepada semua pihak yang memperoleh manfaat. Kemudian yang ketiga adalah layanan keagamaan berdampak. Ini Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR dan seluruh pemirsa dan pendengar bahwa layanan keagamaan harus berdampak baik secara internal maupun eksternal, baik kepada umat maupun kepada warga negara. Karena Kementerian Agama memandang bahwa satu orang itu punya 2 posisi, sebagai umat beragama sekaligus sebagai warga negara. Kemudian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, baik swasta maupun negeri, baik formal maupun non formal, termasuk juga di khususnya kita akan fokus nanti di Pohuwato karena Bapak Bupati dengan Pak Ketua DPR. Kemudian pemberdayaan pesantren, berdasarkan undang-undang pesantren tidak sebatas sebagai lembaga pendidikan, tapi lembaga dakwah sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Ini pondok pesantren didorong ada pemberdayaan masyarakat, itu orientasinya adalah ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima adalah tentang ekonomi umat, zakat dalam Islam, infak, sedekah, di dalam Kristen ada bersepuluhan dan lain sebagainya. Ini kita akan dorong untuk kekuatan umat. Mungkin nanti bermitra dengan Basnas, BWI dan lembaga-lembaga lainnya. Termasuk di sini Pak Bupati mungkin penguatan, mudah-mudahan saya yakin di sini sudah dilaksanakan seperti zakat profesi. Kemudian ini dikuatkan. Yang berikutnya adalah sukses haji. Alhamdulillah di Provinsi Gorontalo tahun ini itu sebuah capaian yang luar biasa, terutama dari aspek istitoah kesehatan, karena 967 jamaah seluruhnya diberangkatkan, seluruhnya bisa beribadah dan seluruhnya bisa dipulangkan, tidak ada satupun yang meninggal dunia, Pak. Ini luar biasa. Ini sebagai indikator keberhasilan dari aspek kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan digitalisasi tata kelola. Bagaimana dakwah-dakwah Kementerian Agama harus mengambil posisi yang terdepan. Jangan sampai media sosial ini diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, fitnah, memecah belah umat, memecah belah bangsa. Oleh karena itu, digitalisasi tata kelola di Kementerian Agama mudah-mudahan bisa menyambung dengan di instansi yang di bawah binaan atau di bawah langsung Pak Bupati, Infokom dan seterusnya. Saya kira mungkin ini pengantar kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati, Pak Ketua DPR. Kami kembalikan ke
Terima kasih penjelasan dari Pak Kanu mengenai staf protas yang menjadi landasan kita yang di Kementerian Agama. Dari beberapa item yang ya ada 8 item yang telah disampaikan tadi oleh staf protas. Hal yang menarik dari graf yang di daerah dan sangat sinkron dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Kanu tadi. Tanggapannya dan Pak Wati bisa mengumpulkan dari 8 item itu sudah dijelaskan, dan insya Allah Pak Bupati dengan program yang sementara berjalan sangat mendukung bayangan staf protes yang 8 item. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapangga Mendak Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak. Menyampaikan atas nama pemerintah selamat datang di bumi Panua Kabupaten Bogor. Terima kasih. Kali pertama kunjungan kerja Bapak. Saya pertama kali bukan hanya kunjungan kerja, tapi ini pertama kali saya ke Bogor. Itu Bapak Ketua DPRD, Kakan Kemenat, Kabupaten Bogor. Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih pada kesempatan yang bahagia ini atas undangan langsung dari Pak Kakan Kemenat untuk bisa menyambut kedatangan perdana dari Bapak Kanwil Kemenat Provinsi Gorontalo. Tentunya kami sangat menyambut baik atas kedatangan ini. Dan insya Allah ini akan bisa membangkitkan semangat sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kemenat Anggota dan juga kami Kemenat Provinsi Gorontalo. Yang sangat menarik dari sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh Kapolri terkait dengan asta protas sebagai bentuk penggambaran dari asta cita program dari pemerintah pusat Prabowo yang memberikan adalah di poin pertama untuk meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Dan kami di Kabupaten Bogor sudah lama terbentuk FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan alhamdulillah sudah berjalan sekian lama, dan itu secara rutinitas dilakukan pertemuan antara pemimpin agama yang ada di kabupaten dalam rangka untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara umat beragama yang ada di kabupaten. Dan berikut adalah pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Kanwil Provinsi Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, juga Kemenat Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya. Ini dalam penjelasan Pak Kanwil Kemenat Provinsi Gorontalo terkait dengan persoalan zakat, ya, zakat ini di Kabupaten Bogor sudah tahun kemarin dicantumkan ada kampung zakat dengan dari desa Menengitaran. Dan ini adalah gagasan dari Pak Kakan Kemenat yang didukung oleh Basnas Kabupaten Bogor dalam rangka untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian, dan sengaja dipilih desa Menengitaran karena dari sisi untuk peningkatan ekonomi wajib untuk pemerintah daerah bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan Kemenat Bogor untuk dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sebenarnya. Yang berikut adalah pemerintah daerah dan juga sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD terkait untuk mewujudkan apa yang menjadi visi pemerintah daerah
dalam rangka untuk mewujudkan satu desa satu pengharapan. Satu desa saya. Nah, ini sudah habis Quran. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dan tentunya ke depannya DPR juga sangat mensupport kegiatan ini. Dan itu sudah kami dalam setiap tahun penganggaran itu kurang lebih 2 miliar. Kemudian something yang satu desa satu. tidak untuk secara keseluruhan. Itu yang melibatkan tenaga pengajar dari Kemenang. Ya sudah untuk berpikir ya. Dan alhamdulillah sangat membantu akan perubahan tersebut. Yang berikut adalah dukungan dari pemerintah daerah. Tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit terkait dengan penambahan areal dari kantor Kemenang Kabupaten Bogor hibah tanah. Dan kemarin pada saat dibangunnya gedung yang ada di hutan MPLT ya, kami lihat ya, saya sampaikan Pak, itu apa penting untuk pemerintah daerah, dan saya langsung menghubungi Pak Bupati Kaya dan protokol kepada daerah. Dan ini terkait proses, jadi harus ada persetujuan dari saya dan menghubungi beliau dan sudah menentukan untuk lapangan parkir. Alhamdulillah sudah bisa terjawab dengan adanya hibah kami tersebut. Ya. Ini adalah bentuk kolaborasi sinergi yang kita dan Kemenang Kabupaten Bogor bersama seluruh pemimpinan Pak Nai sudah sama seluruh jajaran. Kami bekerja secara baik. Dan alhamdulillah bisa kita dipertemukan. Waktu ini adalah hal yang pertama di Kabupaten Bogor, saya bisa katakan seperti ya, itu bisa dibangun dan ini pertama kali di Provinsi Kalimantan luar biasa. Ini gagasan yang cukup baik dan bisa katakan dulu karena seperti ini. Jadi saya katakan bagaimana di Kabupaten Bogor sekali-sekali kami mau yang membuat ini kita dalam rangka untuk bisa evaluasi program pemerintah daerah termasuk sosialisasi dari berbagai hal dalam pemerintah daerah. Ini beberapa hal yang bisa dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Antonio. Terima kasih Pak sangat luar biasa. Terima kasih Pak dan Kemenang Ketua DPR. Ini beberapa hal ya. Ini soal kedepannya sinergitas antara pemerintah daerah dan Kemenang Kabupaten Bogor bisa dapat meningkatkan dari program yang nantinya kita akan melanjutkan untuk 4 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Pati. Ya, sinergi dengan Kementerian Agama baik menyangkut persoalan transportasi ini sudah jelas semua. Dan alhamdulillah selama ini Kementerian Agama bermitra dan berkolaborasi dengan Pemda setempat itu jauh sebelum ada waktu sudah selang kerjasama, dan hari ini itu dibuktikan dengan banyaknya bantuan-bantuan dari pemerintah daerah yang menyangkut persoalan keumatan, dan itu dibuktikan dengan program-program yang menyentuh masyarakat, apakah itu masyarakat Bogor itu tentang moderasi beragama yang masyarakat macam itu ya, dari program-program yang sudah ada yang sudah digagas oleh Pak Bupati melalui visi misi. Tentunya ini tidak harus melalui DPR, dan DPR sebagai budget yang memberikan anggaran terhadap program-program itu. Kami meminta kesediaan Pak Ketua DPR memberikan apa yang menjadi program Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan sangat mereka yang kami hormati, kami muliakan Pak Kanwil Terminal Provinsi Gorontalo Kiai Haji Siap. Selamat datang dan pertama kali di Kabupaten Patu bertugas. Dulu itu awal Juli dan luar biasa Pak sebagai namanya itu pertama tunggak di Kabupaten Patu yang kami hormati. Kami banggakan Pak Patu sempurna yang kami hormati Pak Haji Rais Aminata Kepala Kantor Peminal Kabupaten Patu langsung menjalankan hadir. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas undangan kemarin Pak Rais mengantarkan undangan sekaligus menelpon kami Kabupaten Patu. Saya bilang insya Allah andaikan kalau tidak ada agenda saya insya Allah siap. Tadi pagi jam 6:30 Saya mendapat sekali lagi mendapat kehormatan dari Bapak berdua itu. ya. Mas saya agak terlambat sedikit Pak masa demikian. Ya, dulu terlambat itu biasa Pak kalau saya sebagai orang pesantren karena sholat berjamaah itu diperkenalkan juga masbuk. Jadi itu diperuntukkan bagi orang yang terlambat. Undangannya dulu terlalu cepat Pak. Jadi pertama terima kasih tadi atas yang disampaikan tadi oleh Pak Kanwil juga terkait dengan program Asta Protas dari Kementerian RI, di mana protas ini sudah masuk sampai ke daerah-daerah. Nah, tentu kami sebagai pemerintahan, bagian pemerintahan Pak Bupati, ada DPRD, dua lembaga ini, ya, alhamdulillah kami sangat harmonis. Ya, apalagi di zamannya Pak Saiful ini sudah masuk ke 2 periode. Ya, 2 periode. tinggal Kemarin kemarin baru kami paripurnakan RPJMD. pansus RPJMD Ya, yang membuat semua penjabaran program-program visi dan misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan. ya, Termasuk di dalamnya adalah program Pak Presiden Pak Prabowo. Apalagi Pak Bupati ini adalah sebagai ketua partainya Pak Prabowo, maka tentu program-program Asta Citanya Pak Prabowo. Kami sedikit menyampaikan bahwa fungsi kami tadi sudah disampaikan ada 3 fungsi kami, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Di dalamnya juga ada fungsi budgeting. Budgeting itu adalah fungsi anggaran. Insya Allah apa yang menjadi visi dan program pemerintah daerah hampir saat ini insya Allah kami tetap sangat mendukung program-program pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah program-program keagamaan juga. ya, Ada FKUB mungkin juga yang sudah cukup lama. Program ini yang peningkatan kerukunan dan cita kemanusiaan ini di Patu ini tadi sudah disampaikan ada satu organisasi, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah ini memang cukup sudah lama. Alhamdulillah di Kabupaten Patu ini sangat terjaga kerukunan beragama kita. Ada beberapa agama, ada beberapa bermacam-macam agama di Patu ini. Ada agama Kristen, Protestan, Katolik, dan ini alhamdulillah sangat rukun. Dengan adanya juga program, adanya juga ini forum komunikasi umat beragama yang hari ini intens melakukan kegiatan-kegiatan dan bersentuhan langsung dengan para tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Patu. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan program protas ini insya Allah berdampak baik bagi kabupaten kami, punya di Kabupaten Patu. Ini yang mungkin dari kami. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPRD yang mendukung sepenuhnya program-program yang diprogramkan oleh Pak Bupati. Sahabat pendengar Indonesia Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwato,
apa yang telah dijelaskan tadi mengenai asta protas bukan sekedar delapan program di atas kertas, tetapi sebuah komitmen bersama untuk melayani umat, perkuat kerukunan dan bangun bangsa. Sebelum saya tutup, saya minta Saya dari bisa respon sedikit. ya silakan Pak. Kebetulan 3 hari lalu ada surat dari pusat untuk meminta usulan kepala daerah yang untuk nanti dikaji di pusat, kepala daerah yang layak diberikan penghargaan oleh Pak Menteri. Saya malah berpikiran Pak Bupati, kepala daerah Pohuwato ini kita akan usulkan Pak. Alhamdulillah. Ya nanti tinggal membuat tim untuk menarasikan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya kerukunan, pendidikan agama. Ada tadi program 1 desa 1 hafid. Ini saya izin Pak Bupati dan Ketua DPR, asta protas ini garis besarnya nanti itu bisa maksimal kalau dilandasi dengan cinta hati, sehingga Pak Menteri Agama punya kebijakan kurikulum berbasis cinta. Itu intinya ada pancacinta, Pak. Pancacinta itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada kemanusiaan, dan cinta kepada tanah air. Pancacita dan asta protas ini kemarin di Kanwil Agama Provinsi Provinsi Gorontalo, mohon maaf karena ini saya dari Sulawesi Selatan Pak, jadi masih biasa terpeleset. Ya, tapi kan terpeleset. Mudah-mudahan baik supaya selalu hati-hati. Ini di Provinsi Gorontalo saya sudah menandatangani 3 tindak lanjut implementasi itu. Implementasi asta protas di lingkup Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Salah satu poin itu adalah namanya program gembira. Gerakan rumah ibadah bersih, indah, dan nyaman. Khususnya ke toilet, Pak. Jadi setiap hari Jumat, seluruh Kementerian Agama, WFH, hari Jumat itu kan WFH ya. Iya Pak. Jadi kami ambil kebijakan WFH mobile. Jam 7 sampai jam 9, itu seluruh Kementerian Agama turun secara kolektif, kolegial, kolaborasi dengan seluruh umat beragama untuk bersih-bersih rumah ibadah. Islam membersihkan di samping masjid juga membersihkan gereja, orang Kristen, orang Katolik juga diajak. Ya karena ini bukan wilayah akidah, bukan wilayah syariat, tapi wilayah interaksi sosial. Ini pintu masuk untuk meningkatkan kerukunan itu, Pak. Jadi izin mohon dukungan Pak Bupati nanti juga Pak Kakan Menak untuk melakukan penjadwalan, karena ada Satgas Kanwil, Satgas Kemenak, Satgas Madrasah, dan Satgas KUA. Jadi saya karena ekoteologi itu, jadi kita perindah toilet-toilet rumah ibadah. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Bupati dengan Pak Ketua DPR, karena ada juga bisa dibantu mana yang rumah ibadah, toilet rumah ibadah, mungkin di Kementerian Agama juga kita akan anggarkan Pak. Kalau rumah ibadah di Kementerian Agama bisa juga masuk, di Pemda juga bisa masuk, jadi sinergi. Khusus tadi yang program 1 desa 1 hafid, ini Pak Kakan Menak kita juga tindak lanjuti. Ini kalau menjadi motor untuk pembibitan qori-qoriah, MTQ dan STQ. Ini luar biasa Pak. Jadi dari pintu satu desa 1 hafid ini menyeluruh. Jadi pembibitan luar biasa di samping di pesantren, di madrasah, dan lembaga-lembaga lain. Saya kira mungkin ini Pak Bupati, Pak Ketua DPR, sekali lagi saya atas nama Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
nanti kami akan laporkan langsung kepada Pak Menteri Agama terkait dengan podcast pagi ini. Ya. Terima kasih semuanya. Mungkin terakhir Pak untuk Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah. Terakhir kalinya Pak, statement closing. Saya kira pengguntingan pita ini tidak sebatas menggunting pita yang ada di depan pintu, tapi ini adalah membuka ruang dalam memberikan informasi, komunikasi, dan data yang terbaik untuk Kabupaten Pohuwato. Mudah-mudahan Pohuwato maju, bermutu, rukun, dan berkelanjutan. Ini apalagi tadi Pak Bupati juga berkenan untuk memanfaatkan podcast ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Dari Pak Ya, terima kasih. Closing dari saya ya. closing Ya. dari Pak Bupati. Pada dasarnya pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya program prioritas dari asta program prioritas yang berdampak dari Kementerian Agama. Jadi kami dari jajaran pemerintah dan juga DPRD tentunya akan mendukung sepenuhnya. Ya. Dan akan mempelajari dari 8 asta protas ini ya untuk bisa kita kerjasamakan dalam rangka untuk peningkatan mutu dari keumatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Ketua, statement terakhir Pak Ketua, mungkin dengan anggaran yang sekian 10 miliar. Ya kan Pak Ketua? Ya, terima kasih. Ya, statement terakhir barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kami hari ini sangat bersinergi. Maka tentu program-program yang ada urusannya dengan keumatan, insya Allah ini menjadi bagian yang bisa kami diperjuangkan. Dan ini ketika di DPR mungkin yang namanya program keumatan bagi kami, alhamdulillah ini menjadi bagian yang harus disetujui oleh DPRD. Nah, apalagi yang tadi yang disampaikan Pak Bupati tadi ada program 1 desa 1 penghafal, dan ini masuk juga ke DPRD. Kami sangat menyetujui itu. Karena ini anak-anak itu menjadi aset daerah dan aset orang tua. Ya, kemarin di sini ada kurang lebih 300 para TPQ yang dibantu dengan dana hibah. Maka ini adalah bagian dari DPRD dan pemerintah daerah yang sangat tentang kegiatan keagamaan di Kabupaten Pohuwato. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sahabat pendengar Indonesia Podcast Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Kaswat, dengan kami ucapkan banyak terima kasih Pak Bupati yang sudah hadir di tempat ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Ketua DPRD. Mungkin semoga kolaborasi yang telah dibangun akan semakin erat dan bermanfaat bagi masyarakat Pohuwato pada umumnya. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.